Salam Quantum Leadership. Sambil santai minum kopi panas dan membaca buku, hari ini kita akan membahas kelanjutan Strategic Compensation Benefit, yaitu tentang SUSU atau lebih dikenal dengan struktur upah dan skala upah. Disingkat SUSU untuk mempermudah. Landasan dalam pelaksanaan SUSU ini diatur dalam Permenaker nomor 1 tahun 2017 tentang struktur dan skala upah, yaitu bab 2 pasal 2 tentang struktur dan skala upah yang wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Lalu apa itu struktur dan skala upah? Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang tingkat paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Sedangkan skala upah adalah kisaran minimal upah dari yang paling kecil hingga yang paling besar untuk setiap golongan jabatan. Jadi perusahaan harus memiliki metrik atau tabel yang berisikan golongan-golongan pekerjaan atau jabatan disertai klasifikasi upah dari yang paling rendah hingga paling besar sesuai dengan jenis pekerjaannya. Mengapa hal ini penting hingga diatur dalam Permenaker? Karena hal ini merupakan aspek penting antara hubungan pekerja dan pemberi pekerja untuk mewujudkan sistem upah yang adil dan layak di perusahaan, karena jangan sampai seorang karyawan yang sama kerjanya namun yang satu gajinya UMK 4 juta dan yang satunya menerima gaji 7,5 juta. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan, menjamin kepastian upah dan keterbukaan sehingga mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan upah tertinggi. Jadi, bila saya ingin gaji saya naik sekian, maka saya tahu apa yang harus saya lakukan, apa saja kompetensi yang saya harus miliki, dan jalur apa yang harus saya lalui untuk menuju posisi tersebut. Manfaatnya SUSU juga adanya pedoman dan standar yang akan dimiliki oleh perusahaan. Dalam pembuatan SUSU ini akan mempertimbangkan aspek-aspek 1. Golongan, 2. Jabatan, 3. Masa kerja, 4. Pendidikan, 5. Kompetensi. Upah yang tercantum adalah upah pokok, bukan benefit lainnya. Adapun tahapannya adalah analisa jabatan, evaluasi jabatan, penentuan struktur, dan skala upah. Terkait job analysis, job eva, dan job value sudah kita bahas di video sendiri sebelumnya dengan tema job design, job analysis, job evaluation, job value, hingga job grading. Jadi sebelum membuat SUSU ini, maka Anda wajib tahu dahulu apa itu job analysis dan job evaluation. Adapun metode penyusunan SUSU ini ada 3 metode, disesuaikan dengan besar kecilnya dan kompleksitas perusahaan. Misal UMKM dengan karyawan di bawah 20 tentu bisa memakai metode ranking sederhana. Ada pula yang menggunakan metode 2 titik atau metode point factor. Metode ranking sederhana yaitu dengan mengambil data gaji setiap golongan, kemudian di-ranking dari upah terendah hingga tertinggi. Misal job 1, 2, 3, 4 hingga job 10 adalah golongan A, upah minimum 3 juta dan upah maksimum 5 juta. Kemudian job 11, 12 dan hingga job 20 adalah golongan B dengan upah minimal 4,25 juta dan maksimal adalah 6,5 juta. Kemudian job 21, 22, 23 hingga 30 adalah golongan C dengan upah minimal 5,75 dan maksimal 8 juta. Begitulah seterusnya. Mudah bukan? Adapun metode 2 titik yaitu dengan metode yang menghubungkan 2 titik dalam bidang koordinat sumbu epsis atau X yang merupakan golongan jabatan dan sumbu ordinat atau Y yang merupakan upah, sehingga membentuk sebuah garis lurus yang mempunyai persamaan garis lurus Y sama dengan A plus B kali X. Metode point factor adalah proses secara sistematis untuk menilai besar kecilnya atau bobot atau secara relatif jabatan-jabatan yang terdapat dalam suatu organisasi. Metode point factor ini melalui proses job evaluation dengan melakukan penilaian atau judgment. Adapun metode point factor ini telah kita bahas detail di video sebelumnya. Demikianlah sekelumit pembahasan tentang SUSU atau struktur skala upah. Salam Quantum Leadership.